Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru yang selalu setia menemani. Iya, untuk hari ini Pak Guru akan mencoba membahas mengenai ASEAN. Apa itu ASEAN? Nanti kita bisa belajar bersama-sama mengenai materi ASEAN. Ini materi ASEAN ini dipelajari di kelas 6 sekolah SD. Ya. Ya, ini ASEAN anak-anak. ASEAN adalah sebuah organisasi. Organisasi apa? Ya, kita bahas lebih lanjut. Nih, ASEAN. Apa itu ASEAN? Nah, ASEAN merupakan singkatan dari Association of South Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Ya, jadi organisasi internasional yang terletak di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan oleh 5 orang dari 5 negara. Yang pertama, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thailand atau Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura. Untuk lambang organisasi ASEAN ini seperti ini. Warna biru artinya keamanan dan kestabilan. Warna merah semangat dan dinamisme. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Ya. Dan warna putih melambangkan ketulenan. Arti simbol. 10 tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan artinya kesatuan ASEAN. Nah, negara-negara di ASEAN itu ada 10 negara yang masuk anggota ASEAN. Nah, 10 negara itu, ini ada Indonesia, negara kita, Singapura, Laos, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Kita ke Indonesia dulu. Indonesia disebut juga negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ibu kotanya di Jakarta. Bahasa daerahnya lebih dari 700 bahasa. Bahasa resmi atau bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Ibu kota di Jakarta. Ya. Yang kedua adalah Singapura. Singapura adalah sebuah negara kepulauan di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Di Semenanjung Malaya. Ini sumbernya dari Wikipedia. Ya. Mata uangnya dolar. Presiden Halimah Yacob. Ya. Bahasa resminya bahasa Melayu, bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin. Bahasa resminya ada 4. Pemerintah
Itu negara kesatuan, republik parlementer, republik konstitusional. Ya, ini Singapura. Nah, ini mengenai Singapura bisa dibaca ini. Memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Ini kepalanya singa tetapi badannya ikan. Ya. Merlion menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Selanjutnya kita membahas negara Laos. Ini benderanya negara Laos seperti ini. Republik Demokrat Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau negara Cina. Vietnam di timur, Kamboja di selatan. Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Ini sumbernya Wikipedia. Ibu kota Laos namanya Vientiane, tulisannya Vientiane. Mata uang Kip Laos. Presiden Bonhang Vorachit. Ibu kotanya tadi di Vientiane. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Kita lanjutkan. Thailand. Thailand merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Dalam bahasa Inggris, Thailand artinya atau bahasa aslinya Muang Thai. Adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur. Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Mata uangnya Baht Thailand. Ibu kota di Bangkok. Rajanya Vajiralongkorn. Bahasa resmi Thai. Ya. Jadi Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kalau Malaysia, Indonesia, dan negara lain itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, tapi kalau Thailand tidak. Ini bacaan ini bisa dibaca untuk melengkapi materi negara Thailand. Selanjutnya kita ke negara Filipina. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Ibu kota Filipina adalah Manila. Bahasa nasionalnya Filipino. Iya. Mata uangnya peso. Nah, peso bukan pisau ya, peso. Kalau pisau itu bisa untuk memotong apa? Apel, memotong bumbu. Tapi kalau peso Filipina itu adalah mata uang. Seperti kalau kita itu ya rupiah, uang kita. Ya. Presidennya namanya Rodrigo Duterte. Iya. Bahasa resmi, bahasa Filipino dan bahasa Inggris. Kalau negara kita bahasa resminya apa? Bahasa Indonesia pinter. Ya.
Selanjutnya, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Ini bacaan selanjutnya bisa dibaca. Ya. Filipina. Selanjutnya Brunei Darussalam. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Bahasa resminya Melayu. Bahasa yang diakui bahasa Inggris. Bahasa lainnya dan dialek lokal ada bahasa Indonesia juga. Bahasa Melayu Brunei, Melayu Jawi, Kedayan. Ya. Aksara resmi aksara bumi atau aksara Jawi. Kelompok etnik atau suku, ini ada suku Melayu 65,7%, suku Tionghoa 10,3% dan lainnya 24%. Agamanya Islam Sunni. Jadi ini adalah sebuah kerajaan. Ya. Nah, pemerintahnya kesatuan Islam monarki absolut. Ya. Seperti kerajaan. Sultan, nah ini karena kerajaan maka dipimpin oleh seorang sultan. Sultan dan yang dipertuan namanya Hasan Bolkiah. Ya. Selanjutnya Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ini luasnya. Ibu kotanya Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit Malaysia. Bahasa resminya Melayu. Ya. Ini tentang Malaysia, bisa dibaca. Materi tentang Malaysia. Selanjutnya Kamboja. Kamboja. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang menguasai di seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Ibu kotanya di Phnom Penh, mata uang Ril Kamboja. Bahasa yang dituturkan Khmer, Kem, dan bahasa Perancis. Ya, bahasanya. Pemerintah, sistem parlementer, negara kesatuan, kerajaan konstitusional, negara satu partai, monarki efektif. Bahasanya bahasa Khmer. Kalau negara kita partainya banyak, tapi kalau di negara ini cuma satu partai. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Jadi mayoritas orang Kamboja itu beragama Hindu dan Buddha. Mayoritasnya. Kalau kita di Indonesia mayoritas itu artinya kebanyakan, ya, kebanyakan itu agamanya Islam kalau di Indonesia. Selanjutnya Myanmar. Myanmar atau nama lainnya Burma. Republik Persatuan Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Ya. Ibu kotanya Naypyidaw. Mata uangnya Kyat Burma. Presidennya namanya Win Myint. Bahasa resmi, bahasa Myanmar. Sistem pemerintahnya sistem parlementer.
Ya, parlementer. Kalau sistem parlementer itu berarti ada yang namanya Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, sistem pemerintahannya presidensial. Jadi, kepala negaranya dan kepala pemerintahannya seorang presiden. Tetapi kalau sistem parlementer, kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ya, harus dibedakan ini ya. Kalian harus bisa mampu membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensil atau presidensial. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Nih, di Myanmar. Selanjutnya, Vietnam. Vietnam bernama resmi Republik Sosialis Vietnam, adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara atau Cina, negara Cina. Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Ini sumber informasi ini adalah Wikipedia. Ibu kota Hanoi, ibu kota Vietnam. Mata uangnya Dong, Vietnam. Pemerintahan negara sosialis, negara kesatuan atau negara komunis, negara satu partai. Kalian tahu nggak negara komunis itu negara yang seperti apa? Negara komunis itu, di dalam negara itu tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis seperti di Cina. Jadi negaranya tidak mengatur tentang kehidupan beragama bagi warganya. Nah, itu ada ciri dari negara komunis. Nah, ini salah satunya di Asia Tenggara itu ya Vietnam ini. Negara komunis. Dulu di Indonesia pernah ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Tetapi sudah ditumpas setelah terjadi G30 SPKI. Sehingga organisasi atau partai PKI itu sekarang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia. Kenapa dilarang? Karena paham komunis di Indonesia itu tidak cocok. Tidak cocok dengan apa? Dengan kebudayaan kita, dengan kondisi kita yang beraneka ragam, kondisi kita yang berketuhanan. Apalagi dasar negara kita adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara kita itu negara yang berketuhanan. Jadi tidak cocok kalau paham komunis itu ada di Indonesia. Karena paham komunis itu tidak mengakui atau tidak tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, seperti itu ya Nana ya. Ya. Ini negara Vietnam. Nah, selanjutnya Laos sudah tadi ya. Laos sudah. Wah, Indonesia ini. Indonesia sudah belum tadi ya? Oh, belum ya Indonesia ya. Indonesia. Oh, malah pertama Indonesia pertama. Pak gurunya lupa ini. Nah, selanjutnya anak-anak bisa latihan soal. Nah, ini soalnya Pak Guru tayangkan di video ini. Nanti kalau kalian mau baca, di pause dulu videonya, nanti bisa dibaca. Ini soal Romawi 1. Ya. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Nanti kalau mau membaca soal, di pause saja. Videonya di pause, nanti bisa dibaca. Soalnya untuk latihan kalian. Ya. Ini yang Romawi 3. Ya. Itu.
Ya, selamat belajar ya anak-anak. Semoga sukses. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa tetap beraktivitas dan belajar dari rumah. Walaupun kita tidak bisa berangkat ke sekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu, berangkat di sekolah, belajar bareng-bareng di sekolah. Ya, cukup sekian materi hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.